Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz dan Ustazah semua dan juga ayah bunda sekalian yang telah join di Zoom pada pagi hari ini. Dan sebelum agenda Quranic Parent School dimulai, perlu diketahui dan kami menghimbau kepada ayah bunda sekalian untuk mengikuti tata tertib agenda Quranic Parent School pada pagi hari ini. Ya. Tata tertib yang pertama adalah kami memohon kepada ayah bunda sekalian untuk merename nama Zoom dengan format nama putra atau putrinya, spasi nama kelas Ananda. Contoh, Ahmad Dafa, strip 7 KKK. Sekali lagi, kami menghimbau kepada ayah bunda untuk merename nama Zoom-nya dengan format nama putra-putrinya, strip kelas Ananda. Ya, contoh Geva Arik, strip 9 KKK. Seperti itu, ayah bunda, untuk tata tertib yang pertama. Yang kedua adalah dimohon kepada ayah bunda untuk senantiasa menutup aurat selama kegiatan Quranic Parent School berlangsung. Dan pastikan kamera laptop atau kamera handphonenya menghadap ke tempat yang aman, sehingga tidak mengganggu pandangan dari para peserta ataupun para partisipan di link Zoom pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya, menonaktifkan mikrofon pada saat materi berlangsung. Selanjutnya, bagi yang tidak berhalangan, kami memohon dengan sangat hormat kepada ayah bunda untuk senantiasa mengaktifkan kamera videonya atau on cam selama kegiatan Quranic Parent School berlangsung. Dan juga nanti di akhir, kami memohon juga kepada ayah bunda untuk mengisi daftar hadir melalui link yang akan disediakan oleh panitia Quranic Parent School. Dan juga nanti di akhir sesi akan ada resume materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, Ustadz dan Ustazah dan juga ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita mulai agenda Quranic Parent School kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT Asyukriyah, Ustadz Iwan Wahyudi MPD. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, pemateri kita pada pagi hari ini, Ustadz Userin SHI. Yang sama-sama kita hormati Ustadz dan Ustazah, guru pembimbing KKK SMP IT Asyukriyah. Dan juga yang kita hormati dan kita banggakan, ayah bunda dari putra putri siswa kelas 8 dan kelas 9 KKK. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita mampu bermuajahah meskipun melalui online. Dan mudah-mudahan kumpulan kita di link Zoom ini, kita berdoa semoga Allah akan mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh lainnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak lupa pula senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita berdoa kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Ustaz dan Ustazah dan juga ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum agenda Quranic Parent School dimulai, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu materi dan tanya jawab, acara yang kelima yaitu breakout room untuk check up tilawah, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, marilah sama-sama kita buka acara Quranic Parent School pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah suratul Fatihah, agenda Quranic Parent School pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan senantiasa diridhoi dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah akan dilantunkan oleh Ananda Muhammad Taki Nasirul Haq, siswa kelas 8 KKI. Kepada Muhammad Taki Nasirul Haq dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'al basara hal tara min futur. Thumma rji'al basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Wa laqad zayyana sama bima waja'alna rujuman lisyai'ina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Faqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan bagi kita semua pada acara Quranic Parent School pada pagi hari ini. Dan semoga bagi yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Sedang saja dan juga ayah bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP IT Asyukriya kepada Ustadz Iwan Wahyudi. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Jazakallah Ustaz Arid. Suara saya jelas, Ustaz? Jelas, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa sallallahu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, hadir tengah-tengah kita pembicara kita hari ini saat Keserian Tajri SHI. Ahlan assalam Ustaz. Assalamualaikum. Yang kami hormati para pembina dan insyaallah Ustaz-Ustadzah yang mengampu di kelas KKK, ada Ustadzah Khoni'ah, Ustadzah Sesda, Ustadz Arid dan Ustadz Ruslan, dan juga yang kami hormati ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama-tama dan paling utama kita senantiasa menjadikan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih melimpahkan rahmat-Nya pada kita semuanya hari ini. Allah masih memberikan nafas yang segar yang masih kita nikmati sampai detik ini. Allah masih menanamkan keimanan ketakwaan dalam diri kita dan juga nikmat kesehatan. Dan insyaallah nikmat ini adalah nikmat yang insyaallah penuh keberkahan yang kita nikmati dan insyaallah kita nikmati sampai nanti di akhir kita. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan juga salam semoga dan kasih selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya kami menggulirkan program Quran Parenting School ini kemungkinan terpisah di antara kelas 7 ya dan juga 89. Dan alhamdulillah hari ini adalah kesempatan yang kami berikan untuk kelas 8 dan 9. Mohon maaf sebelumnya, kami melihat partisipan yang hadir ini hampir dikatakan ya 80% ya, 80% bahkan berapa ini? 18 kita kurangin 6 ya. Berarti kurang lebih baru 12 dari orang tua yang bergabung dari kurang lebih KKK kelas 8 dan 9 itu di angka hampir 40-an ya. Jadi mohon pada setelahnya bisa dimaksimalkan kembali di grup WA-nya, dan juga kepada ayah bunda mohon juga dicolek ya yang lainnya supaya bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Step yang pertama saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir pada status yang sudah bersedia mengisi acara pada pagi hari ini. Yang kedua saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir pada ayah bunda yang mana hari Ahad ini sebenarnya hari-hari yang bisa dinikmati bersama keluarga, tetapi insyaallah yang hadir di sini meluangkan waktunya bersama kita semuanya dalam rangka kita Quran Parenting School, di mana tema kita hari ini adalah membangun kedekatan Al-Quran bersama Ananda ya. Nah, harapannya kita semuanya bersama-sama, kita saling memotivasi baik secara pribadi maupun secara kekeluargaan. Karena perjalanan untuk menghafal itu anak-anak saya yakin butuh motivasi, dukungan dan support dari orang tua. Oleh karena itu, kami berharap ayah bunda semuanya selalu memberikan motivasi, selalu memberikan dukungan yang terbaik untuk putra-putrinya, berikan rasa aman, rasa nyaman, dan insyaallah supporting ya. Supporting itu baik secara finansial, secara doa ya, zahiriyah kita,
terhadap program-program yang diselenggarakan sebagai pendukung program penghafal Quran di SMP TA Syukuriyah. Ketika semuanya berjalan seiringan, saya yakin putra-putri ayah bunda semuanya insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam proses penghafal Quran 30 juz di SMP TA Syukuriyah. Sekali lagi, ini kita harus perjuangkan bersama-sama. Kami di SMP TA Syukuriyah ya mungkin hanya memfasilitasi musyrif-musyrifah kita, ya, manajerial kita, tapi ketika dukungan ayah bunda semuanya tidak maksimal terkait dengan perkembangan anak nanti di rumah, kan untuk saat ini emang masih terbatas ya, masih terbatas jam 7 sampai dengan jam 12 istilahnya untuk pembelajaran Quran, harapannya itu mungkin belum maksimal. Oleh karena itu pendampingan secara maksimal ketika nanti putra-putri ayah bunda sedang di rumah. Tentu aja aku akan mencoba sebagai orca. Bukannya emang bagian kawaii, Bisa di-unmute, di-mute. Ya, sekali lagi dukungan partisipasi dari ayah bunda semuanya inilah yang mungkin memberikan kekuatan untuk anak-anak kita, memberikan support, memberikan semangat untuk anak-anak kita lebih dekat bersama Al-Quran, sehingga ketika sudah dekat, ketika sudah cinta, insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan untuk menjadikan putra-putri kita hafiz dan juga hafizah itu insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayah bunda semuanya, perjuangan kita masih panjang ya. Yang mungkin kemarin alhamdulillah ada 3 siswa-siswi kita yang sudah menghatamkan hafalan 30 juz. Harapannya adalah memberikan motivasi angin segar untuk kita semuanya. Ternyata kita semuanya bisa, sebenarnya kita semuanya bisa ya. Kita semua bisa. Terbukti ayahanda kemarin Sabila, terus Nazifa dan juga Sofia alhamdulillah bisa. Berarti saya yakin putra-putri bunda semuanya bisa. Nah, sekarang berarti kita ingin memberikan motivasi terbaik ya dengan menghadirkan 3 putri tersebut sehingga nanti ayah bunda semuanya bisa termotivasi ya, bisa terbangun semangatnya. Karena ini semua bukan siapa-siapa. Kami mungkin kalau di SMP TA Syukuriyah hanya mendapatkan wasilahnya saja nanti ketika sudah selesai 30 juz, tapi ini semua untuk ayah bunda semuanya, untuk putra-putri ayah bunda semuanya ya. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin pahalanya mungkin juga mengalir pada kita, tapi insya Allah nanti ke depannya seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah untuk ayah bunda semuanya dan juga putra-putri ayah bunda semuanya. Baik, dalam membangun keturunan Al-Quran ini ya bersama Nanda sangat penting sekali lagi. Oleh karena itu mohon ayah bunda semuanya bisa mendampingi, bisa memberikan semangat motivasi sehingga putra-putri bunda semuanya insya Allah kuat ya, dengan kekuatan, keistiqomahan ya dalam hal melakukan sebuah ibadah menghafal Al-Quran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ayah bunda semuanya. Mohon maaf nanti mungkin tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada undangan ya. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil ibroh ya. Dan kita bisa mengaplikasikan kita yang dapatkan hari ini sehingga perjalanan putra-putri ayah bunda semuanya dalam proses menghafal 30 juz insya Allah diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan pada semua yang hadir di sini jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kasiran kepada Kepala Sekolah SMP TA Syukuriyah, Ustaz Iwan Wahyudi, MPD. Agenda selanjutnya yaitu materi motivasi Al-Quran, membangun kedekatan dengan Al-Quran bersama Ananda, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Huserin SHI dan akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ustadz Ruslan SPD. Baik, Ustadz dan Ustadzah dan juga ayah bunda sekalian, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator kita, kepada Ustadz Ruslan SPDI. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan.
Jazakallah khair. Ustaz Arif. Suara saya jelas ya Ustaz Arif ya? Kurang ini Ustaz. Masih kecil. Kecil ya? Ya. Oke, cek. Suara sudah jelas Ustaz? Oke. Sudah lebih jelas. Oke, baik. Ya, jazakallah khair Ustaz Arif. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena pada pagi hari ini kita mendapatkan limpahan keberkahan, limpahan waktu pagi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, keberkahan di waktu pagi. Kemudian waktu pagi kita diawali dengan bermajlis ilmu bersama ayah bunda sekalian, para ustadz dan ustazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Tema yang diangkat oleh panitia dalam Quran Karim School kali ini tema yang sangat spesial, tema yang sangat istimewa. Ustaz Arif, suara saya masih jelas ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ini spesial sekali nih, karena kita bertemu dengan ayah bunda sekalian. Kemudian juga kita juga sudah bertemu dengan anak-anak ayah bunda sekalian di pertemuan kelas. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu tatap muka Senin sampai Kamis. Ini sangat luar biasa nih, melihat perkembangan anak-anak didik di kelas Quran luar biasa ya. Dari segi fisik, kemudian komunikasi yang kemudian mereka komunikasikan, materi-materi diskusi yang mereka diskusikan, kemudian daya juang mereka ketika menghafal Quran luar biasa nih. Sudah terlihat semuanya. Membangun kedekatan dengan Al-Quran bersama Anda. Kedekatan ini sangat penting karena kalau kita dekat dengan anak, maka anak akan merasa diperhatikan, anak akan merasa dibutuhkan, anak akan merasa orang tua hadir bersama mereka. Dan ini akan membantu mereka nantinya menguatkan daya juang mereka ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Karena yang pertama, orang tua itu sibuk tentunya, punya aktivitas masing-masing. Apalagi kalau ayah bundanya bekerja dua-dua. Tentunya bagaimana kita membangun kedekatan mereka ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menghafal Al-Quran itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mereka harus membacanya, mereka harus menghafalnya, mereka harus menyetorkannya, mereka harus murojaah, bahkan kemudian mereka harus tadabbur, mengamalkannya, sampai kemudian mendakwakannya atau mengajarkan kepada manusia. Dan waktu yang panjang ini, itu bisa menguras emosi mereka. Emosi kadang tidak stabil. Kita mungkin bisa melihat ya, kadang melihat anak marah, kok mereka menghafal Quran, ada marah di dalam aktivitas mereka. Kadang mereka sedih mungkin, bahkan mungkin pernah curhat sama ustadz dan ustazahnya sampai menitiskan air mata ya. Bahkan mungkin putus asa mereka ketika mereka menemukan kesulitan, mungkin bosan dan jenuh. Kenapa ini terjadi? Mungkin karena pertama kesulitan menghafal, mungkin ada beban tugas yang berat yang mereka rasakan, atau kondisi rumah yang tidak nyaman yang membuat mereka emosi mereka tidak stabil sehingga mereka tidak mencapai target-target tertentu. Mungkin ada konflik yang terjadi pada diri mereka, lingkungan rumah mereka, atau mungkin di lingkungan sekolah nih terjadi konflik-konflik juga. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mungkin waktu yang panjang, emosi tidak stabil menyebabkan butuhnya kedekatan antara anak dan orang tua. Karena tingkat kedewasaan emosional mereka ini tentunya belum sempurna, tidak sempurna kita sebagai orang dewasa yang mampu mengolah semua emosi-emosi yang tidak stabil itu. Oleh karena itu tugas kita adalah mendampingi agar terjalin kedekatan dengan mereka, sehingga kedekatan tersebut membantu mereka untuk berjuang untuk menjadi ahlul Quran. Karena perjuangan mereka itu sangat panjang. Jadi bukan memaksakan keinginan kita pada mereka, kamu harus selesai. Tidak, tetapi kita dampingi mereka. Ketika terjadi kesulitan, maka kesulitan itu yang kita akan urai. Bagaimana cara mengurainya? Mudah-mudahan kedekatan ini nanti akan menjadikan penguat mereka untuk bisa berjuang terus menyelesaikan proses dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita ditemani pada pagi hari ini oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Kuserin. Selamat datang Ustadz Kuserin.
Ya, ahlan wa sahlan. Insyaallah. Insyaallah ya, saya akan bacakan biodata Ustadz Kusairin dulu. Kita ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Kusairin. Ya, ini biodata beliau. Nama beliau Ustadz Kusairin SHI. Tempat tanggal lahir beliau di Gresik, 25 Desember 1995. Alamat di Dasana Indah, Blok UC17, nomor 11, Bonang, Kabupaten Tangerang. Aktivitas beliau saat ini adalah guru di SDIT Quran Ashfa, kemudian juga di SMP IT Asyukriya, dan sebelumnya juga pernah menjadi kepala sekolah ya di SMP IT Asyukriya, Ustadz ya? Ya, saya. Sebelum Ustadz Iwan, insyaallah. Ya. Pendidikan beliau pernah di LPIA Jakarta, kemudian di S1-nya di Aziada Jakarta. Sekarang beliau dianugerahi 3 orang anak, 2 wanita dan 1 laki-laki ya Ustadz ya? Ya, betul Ustaz. Masya Allah. Insyaallah. Tetangga nih Bapak Ibu. Terus selanjutnya. Tetangga saya di Bona, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan pengalaman beliau bersama dengan di SMP itu sudah puluhan tahun kalau nggak salah ya, Masya Allah ya. Kemudian bersama lagi anak-anak di SD, tentunya pengalaman beliau nanti akan di-share kepada kita semua. Bagaimana kedekatan kita dengan anak-anak ketika mereka menghafal Quran. Tentunya butuh nih kedekatan yang sangat spesial nih, dengan anak-anak sehingga mereka memiliki daya juang yang kuat ketika mereka berinteraksi dengan Quran. Semoga pagi ini kita bisa belajar bersama dengan Ustadz Kusairin Kejari dan bisa menemani kita untuk berdiskusi dan tanya jawab selanjutnya. Untuk kesempatan berikutnya kami persilakan kepada Ustadz Kusairin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas, Ustaz? Atau bagaimana? Jelas, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ustadz Iwan Wahyudi MPD selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keikhlasan, kemudahan dalam segala urusan untuk mengelola ya. Ini luar biasa nih Ustadz Iwan nih. Jadi beriringan dengan yang SMP reguler, program Quran jalan ya. Dan berhasil insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran ini. Yang kita hormati para musyrifah ya. Biasanya kalau Quran itu disebutnya musyrifah ya. Tidak hanya sekedar ngajar tapi juga mendampingi ya, menunjukkan, mengarahkan. Nah, kalau sudah musyrif itu memang beda rasanya ya. Jadi tidak lagi hanya formal di sekolah tapi mendampingi. Ada Ustazah Qoni'ah sebagai koordinator, ada Ustazah Rusda, ada Ustadz Ruslan, ada Ustadz Arif ya. Dan juga para orang tua. Alhamdulillah, ini waktu libur, tapi libur kita berikan buat Quran. Ya, ikhlas nggak Bapak Ibu? Liburan kita diambil sama Al-Quran, ikhlas nggak? Ikhlas, Ustaz. Ikhlas, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah ganti liburannya di akhirat. Bapak Ibu ingin liburan di dunia apa liburan di akhirat? Apa dua-duanya? Dua-duanya ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, untuk sesi ini saya akan sharing aja ya. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman di SMP ya. Sebenarnya bukan ngundang ya. Ini mas saya orang SMP. Ya, nggak usah diundang juga akan datang gitu ya.
Tapi alhamdulillah di majelis ini saya bertemu dengan para asatidz, ya, para musyrif-musyrifah, para orang tua yang insya Allah akan konsisten komitmen dengan Al-Quran. Nah, saya senang nih ya, mudah-mudahan kecipratan itu berkahnya Al-Quran. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan sudah ada ya yang khatam. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sharing. Jadi sebentar. Oke. Ya. Mungkin sekiranya tidak ada kendala sinyal ya, boleh dibuka kameranya ya, biar saya juga bisa menatap wajah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin melihat cahaya-cahaya Quran tampil di layar laptop saya. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Membangun kedekatan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang dekat dan harusnya dekat dengan kita. Ya. Kita ingin lahir, kemudian dibacakan Al-Quran. Meninggal, dibacakan Al-Quran. Dibangkitkan, terdengar suara Quran. Di surga, terdengar lantunan Al-Quran. Ya kan? Nah, kita ingin seperti itu. Kenapa? Karena kita dengan Al-Quran sudah menjadi sahib, ya, suhbah. Ya. Kalau sudah sahabat itu berarti kemana-mana ngikut. Kita ke jalan-jalan, Qurannya nggak ketinggalan, ya kan? Kita ke mana? Pasar, Qurannya juga nggak ketinggalan. Ya. Kemana saja kita, dimanapun kita, Quran kita nggak ketinggalan. Nah itu berarti udah deket tuh. Ya. Kita sering melihat di stasiun, di halte, ya, saat antri di bank, mereka mengeluarkan Al-Quran, ya, dalam bentuk digital ataupun asli. Artinya udah nggak tahan nih sama Quran, ada waktu pengen baca. Nah kalau perasaan itu sudah seperti itu, berarti kita dekat sama Al-Quran. Dan insya Allah Al-Quran juga pengen dekat sama kita. Ya. Saya sharing ya, jadi ada orang tua yang anaknya saking deketnya ya sama Al-Quran. Ya, dia bilang ke saya, Ustaz, ya, anak saya ketempelan Quran. Saya bilang, bagus Bu, daripada ketempelan yang lain gitu ya. Jadi kemana saja dia itu bawa Quran, gitu. Di mobil ya dia murojaah Quran, gitu. Jadi itu kira-kira bahasa apa? Ibaratnya gampangnya ya. Kalau anak sudah ketempelan Quran, nah berarti udah melekat mendarah daging. Gitu. Sementara di era seperti ini banyak anak yang ketempelan apa drakor, apa tuh K-pop gitu ya. Buka HP yang dicari itu. Nah, anak kita kalau kita HP yang dibuka pertama apa kira-kira? Nah, kalau yang dibuka pertama adalah Quran berarti bagus ya. Dia udah ketempelan Quran, ketempelan keberkahan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang ya ahlal Quran, nah, boleh Bapak Ibu ya dijawab ya labbaik gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa ucapkan labbaik ini saat kita di Mekah. Ya, terus ada yang manggil ya ahlal Quran, kemudian kita bilang labbaik gitu. Khatamnya khatam di Mekah. Pengen nggak Bu? Pak? Pengen ya. Jadi, Masya Allah, khatam di Mekah gitu ya. Jadi berangkat bareng ya. Tentunya ya ngajak kepala sekolahnya, ngajak musyrif-musyrifannya jangan ditinggal. Gitu. Ini kelas 9 ada 21 ya. Ini kalau khatam semua, ya, rombongan nih ya, insya Allah. Nah, kita pengen seperti itu. Bapak Ibu kita akan coba buka sebentar ya. Sebentar saya Pak.
Suaranya udah masuk belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Ustadz. Oh, suaranya udah masuk ya? Baik. Ini kita lihat dulu ya, ini anak-anak kita semangatnya dengan Al-Quran. Belum ada itunya, Ustaz. Belum ada suaranya? Belum. Oh, sebentar. Coba saya pakai ini aja. Oh iya. Kayaknya udah taruh wali kelasnya, suruh ikut tuh. Nggak tahu. Sudah masuk Ustaz ya? Suami istri masuk, satu lagi pasien apa ya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Itu sedikit dari cuplikan perjuangan anak-anak kita dengan Al-Quran, kedekatan mereka dengan Al-Quran di sekolah. Kalau ini terbangun juga di rumah, maka luar biasa ya, sinergi kebaikan antara rumah dan sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba boleh dituliskan di kolom chat room, apa tanggapan ya kan Bapak Ibu atas video tersebut? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Gitu kan? Nah, setelah melihat anak-anak kita yang tadi kita lihat sangat semangat, antusias gitu ya, serempak, dan alhamdulillah bacaannya cukup stabil ya. Ditalaki oleh musyrifah, oleh ustadz-ustadzah. Ya, boleh silakan dituliskan Bapak Ibu. Karena sesi kita ingin ada feedback, ada keaktifan dari kita menikmati sesi ini, kita merasakan sesi ini, dan kita sama-sama terlibat ya. Nah, saya ingin nih Bapak Ibu, terutama yang kelas KKK ya, semuanya nih berarti, wabil khusus yang tadi melihat kegigihan ya, kesungguhan, keseriusan, keistiqomahan dari putra-putri kita, anak-anak kita. Nah, boleh silakan dituliskan. Apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu bisa komentari? Ya. Apa yang Bapak Ibu bisa berikan feedback? Ya. Kalau saya melihat anak-anak itu tidak lagi, oh ini anak siapa gitu ya. Tapi siapapun dari mereka itu adalah anak kita, ya. Karena kita punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, ya. Lalu juga para asatid, ya, apa yang para asatid rasakan ketika melihat mereka. Nah, dalam film atau dalam cuplikan kegiatan proses belajar yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama. Ya, boleh, silakan. Masya Allah ya, saya kalau ngisi majelis Quran itu kadang suka ini ya, gemeteran, deg-degan. Gitu. Ini anak usia SMP sudah stabil bacaannya ya.
dari Ustadzah Rusdah, kesabaran mereka bersama Al-Quran, Masya Allah, ya. Kesabaran, sabar butuh kekuatan, ya. Jadi ketika mereka tadi ya duduknya aja udah kelihatan betapa kesabaran mereka, gitu. Dalam posisi duduk yang khidmat, ya. Di depannya ada kalam Allah, ada Al-Quran. Ya, betul sekali Ustadzah Rusdah. Jadi kita melihat betapa mereka kesabaran bersama Al-Quran. Ya, proses kesabaran itu yang penting, ya. Masalah nanti hafal berapanya itu Allah yang akan memudahkan. Dari Bunda Farel, saya iri, Masya Allah. Saya juga iri nih Bu. Saya dulu lulus SMA aja belum selesai juz 30 tuh. Ya, jadi baru mau kuliah ngejar tuh juz 30. Saya iri melihat betapa semangatnya mereka mempelajari dan menghafal Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita flashback di usia kita yang dulu gitu, awal semangat dengan Al-Quran di usia berapa gitu ya. Kalau seandainya kita bisa menikmati kesempatan seperti mereka, Masya Allah, alangkah bahagianya, ya. Dari Ustadz Iwan, semangat berjuang bersama menghafal Al-Quran, ya. Jadi mengalir, ya, semangatnya dari Ustadz Iwan, dari kepala sekolah sampai ke siswa-siswanya, ya, energinya. Dari Ummu Nadia dan Faiz, ya, ada rasa haru dan bangga, Masya Allah, ya, itu anak-anak kita. Kita bangga dengan mereka. Dari Sadakonia, bahagia, bangga, terharu. Teman-teman bersabar dan gigih bersama Al-Quran. Optimis bahwa mereka lah calon pemimpin soleh di masa depan. Ini kalau gurunya sudah optimis, jadi, ya, yakin jadi. Ya, Muhammad Al-Fatih itu, gurunya udah melihat, ya, sosok dia menjadi pemimpin masa depan, ya. Nah, Bapak Ibu juga harus yakin ketika melihat anak itu, mereka lah penerus, ya, visi, misi, ya, tujuan dari keluarga kita. Ya, boleh. Kalau ada lagi yang ingin menuliskan. Ya, baik Bapak Ibu. Jika ada yang menuliskan, silakan. Kita akan lanjut. Jadi luar biasa ya semangat anak-anaknya itu. Dan mereka dibentuk. Ya, anak itu mah tergantung kita, tergantung didikannya. Mau dibikin senang Quran jadi, mau dibikin senang nyanyi juga jadi, ya kan? Mau dibikin senang apa saja jadi, anak tergantung didikannya. Nah, temukan, maka ulama-ulama dulu itu yang paling dicari itu apa? Ya guru, ya. Gurunya siapa? Itu menjadi hal yang utama, ya, karena dia akan mengamanahkan, ya, amanah masa depan, ya, penerus dari keluarga kita. Baik Bapak Ibu. Nah, menjadi keluarga Allah di muka bumi. Ya, jadi saking mulianya Al-Quran, maka Allah sebut sahibul Quran, ahlul Quran, itu sebagai keluarga Allah. Ya kan? Coba, ya ahlul Quran. Baik. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendengar itu nanti di akhirat ya. Disebut sama Allah, ya ahlul Quran. Lalu kita bilang, labbaik. Baik, amin. Labbaik, amin. Masya Allah. Jadi Rasulullah menyampaikan, inna lillahi ahlin minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Wa ahlul Quran dan ahli Al-Quran itu adalah ahlullah, ya, keluarga Allah. Ya. Jadi saking mulianya keluarga itu dinisbatkan ke Allah. Ya. Ketika kita mendengar siapa itu, oh dia keluarga raja, keluarga presiden, keluarga ningrat, ya, keluarga tokoh gitu ya. Nah, dibanggakan. Apatah lagi ini adalah keluarga Allah. Bangunan yang ada di muka bumi ini sama, ya, nggak punya nilai, nggak punya harga. Tapi ketika dinisbatkan ke Allah, Baitullah itu
punya nilai, punya makna. Baik itu Baitullah yang berarti Makkah atau Baitullah yang berarti masjid. Ya. Maka masuk ya, masuk aja ya, langkah selangkah aja, masuk aja. Ya, duduk di situ itu pahala. Kenapa dinisbatkan ke Allah? Baitullah. Ya. Nah, ini ada keluarga dinisbatkan ke Allah. Maka betapa mulianya, ya kan? Jadi mudah-mudahan kita doakan ya. Dari setiap keluarga yang dihadirkan ikut program KKK ini disebut oleh Allah menjadi ahlullah, keluarga Allah. Ya. Terlahir hafidh-hafidhoh. Gitu. Dan insya Allah akan menjadi penolong. Ya. Wa khasatuh, dan spesial. Ya. Jadi Ahlul Quran itu keluarga Allah dan orang spesial ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang istimewa. Ya kan? Nah, itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Dan insya Allah yang ada di sini mudah-mudahan bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, amin ya Allah. Kita kencangin doanya ya biar nanti diijabah oleh Allah. Dalam surat Abasah Allah ceritakan yauma yafirul mar'u min akhi. Di hari kiamat itu nanti saat dibangkitkan orang itu lari ya. Yauma yafirul mar'u. Orang lari ya, min akhi, dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Yang punya anak, maka anak lari dari orang tuanya. Ya. Wa sahibatihi wa bani. Yang punya pasangan, maka di hari kiamat pasangan itu lari dari pasangannya dan dari anak-anaknya. Tetapi Ahlul Quran itu beda. Dia bukan lari dari orang tuanya, tapi justru dia mencari orang tuanya. Bayang nggak Bapak Ibu? Saat dibangkitkan, semua orang menghindar. Kenapa menghindar? Dia amalnya aja udah menjadi beban buat dirinya. Jadi udah nggak mikirin mana ayah, mana ibu, mana saudara, mana pasangan. Karena dia sibuk dengan pertanggungjawaban amalnya. Jadi nggak mau nanggung ya perbuatan orang lain. Tapi Ahlul Quran itu mencari keluarganya. Nah, mau nggak kita dicari sama anak-anak kita? Mana ayah, mana bunda saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, Bapak sekalian, ini hadis riwayat Hakim, mangqara al-Quran. Siapa yang baca Quran wa ta'allamahu ya, dan mengajarkan wa amila bihi dan mengamalkan albasa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur. Maka dia akan mencari orang tuanya pada hari kiamat untuk mengenakan tajan min nur, mahkota dari cahaya. Dalam suasana yang hiruk pikuk, gegap gempita, ya kan? Bersedih. Tuh, mungkin petang, ya. Dia mencari orang tuanya untuk memberikan mahkota dari cahaya. Dau'uhu, ya, sinarnya ya, mithlu dau'i syamsi. Seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu khullataini la taqumu bihimad dunya. Dan mereka akan mengenakan buat kedua orang tuanya perhiasan yang tidak bisa dibandingkan ya dengan dunia, perhiasan dunia. Fayakulan, maka dua orang tua ini, ayah bundanya ini bertanya, bima kusina, ini gara-gara apa aku dipakaikan seperti itu? Fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an. Maka dijawab, karena anakmu menghafal Quran. Jadi ayah bunda kebagian ya, dan ayah bunda bakal dicari. Di mana saat itu semua orang menghindar dari orang tuanya, tapi anak kita mencari. Kemudian hadis lain, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah. Al-Quran sendiri itu hadir di hari kiamat.
Kalau tadi kita dicari sama anak kita. Sekarang Al-Qur'annya sendiri hadir. Ya Rabb, dan Al-Qur'an meminta kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabb kullihi, pakaikanlah wayalbisu tajal karomah, maka dipakaikan mahkota kemuliaan. Tsumma yaqul ya Rabb zidhu, kata Quran, ya Allah tambahin ya Allah. Wayalbasu hullatal karomah, maka dipakaikan perhiasan kemuliaan. Tsumma yaqul, dan Al-Quran pun berkata, ya Rabb irdihi, ya Allah ridhoilah dia. Wa yurdu anhu, maka Allah pun meridhoinya. Masya Allah, tidak ada kebahagiaan kecuali orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu lahu, kemudian dikatakan iqra, bacalah. Warqi, dan naiklah. Wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah, dan dalam setiap ayat dia mendapatkan tambahan kebaikan. Masya Allah. Jadi ini keistimewaan ya, yang perlu kita perjuangkan, perlu kita persiapkan. Ya, mudah-mudahan yang dicari ya itu kita, ya, ayah bunda, dan insya Allah juga guru-gurunya, ya kan, guru-gurunya, termasuk kepala sekolahnya. Gitu. Mudah-mudahan kebagian mana nih guru-guruku yang dulu, mana nih bapak kepala sekolah, mana nih orang tua, mana nih yang nganter aku ke sekolah. Nah, jadi semuanya dicari dan diberikan syafaat. Yang kedua, Al-Quran akan terus menemani sampai akhirat. Bapak Ibu, siapa sih yang berani menemani kita? Kalau di dunia banyak, di kubur itu semuanya berhenti, ya, tidak ada yang ngikutin ya ke kuburan, apalagi sampai akhirat. Tapi Al-Quran akan menemani kita sampai akhirat. Ya. Yuqalu li sahibil Quran, akan disampaikan kepada sahibul Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkan, kama kunta turutilu di dunia, seperti engkau mentartilkan saat di dunia. Bapak sekalian, ketika orang itu meninggal, maka dia tidak lagi bersujud, dia tidak lagi rukuk, dia tidak lagi sholat. Yang ahli puasa pun tidak lagi berpuasa. Ahli sedekah tidak lagi bisa sedekah. Tetapi ahlul Quran nanti di akhirat itu disuruh baca Qurannya. Jadi Quran itu ibadah, ya, tidak hanya di dunia, ya, tapi nyambung sampai akhirat. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkan, kama kunta turutilu fid dunya, seperti engkau pernah mentartilkan saat di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqru'ah, dan setiap ayat yang dibaca itu langsung naik derajatnya, naik, sampai terhenti pada akhir ayat yang dia baca. Nah, yang hafal juz 29, dia terhenti di juz 29. Yang hafal 15 juz, dia terhenti di 15 juz. Yang hafal 30 juz khatam, dia akan terhenti di puncak kemuliaan, puncak derajat yang diberikan oleh Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran dibacanya tidak hanya di dunia, tapi nanti disuruh baca lagi oleh Allah di akhirat untuk apa? Untuk dinaikkan derajat. As-siyamu wal Quran. Nah, puasa dan Al-Quran itu yashfa'an, memberikan syafaat. Nah, jadi puasa yang kita lakukan dan Al-Quran itu memberikan syafaat. Kalau puasa bilang, wahai Allah ya Rabbi, aku telah menghalangi dia untuk makan, minum, dan syahwat. Maka izinkan aku sekarang memberikan kenikmatan kepada mereka. Lalu Al-Quran pun juga mengatakan, ya Allah, aku telah menahan matanya dari kantuk. Ya, dan dia tetap membaca Al-Quran. Maka izinkan aku memberikan syafaat, pertolongan, sebagai balasan atas kantuk yang ditahan untuk membaca Al-Quran. Nah,
Bapak sekalian, inilah Quran, ya, akan menjadi sahib, ya, tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Kemudian selanjutnya, ajarkan anakmu Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarinya banyak hal. Ya, ajarkan anakmu Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarinya banyak hal. Ilmu mana yang bisa menandingi Al-Quran? Kitab mana yang bisa menandingi Al-Quran? Ya. Pernah kan Bapak Ibu melihat ada ceramah, kemudian dia membawa ini kitab bahasa, ini kitab matematika, gitu ya. Maka saat naik jenjangnya, saat naik levelnya, ya, itu kitab itu terhenti di rak, nggak dipakai lagi. Tapi Quran, ya, Quran ini akan menjadi kitab yang menembus jenjang. Mulai dari SD ya ini Qurannya, SMP ini Qurannya, SMA ini Qurannya, kuliah ini Qurannya, ya, sampai usia berkeluarga ini Qurannya, sampai meninggal pun ini Quran. Nah, maka di sini terhimpun ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba tampilkan, ya, setoran, ya, hataman, ya, tapi dari orang lain, ya. Nah, coba. Ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya udah muncul belum tadi? Ya, suara udah. Udah ya, baik, Ustaz. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
من الجنة والناس. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهمامنا وأحزاننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا مبلغ همنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن لهم حق علينا. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على عدونا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, Bapak Ibu sekalian, kebayang ya. Jadi bagaimana rasanya kita menyimak ya, mendengarkan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas dari bacaan anak-anak kita. Atau kita menyimak saat sholat, kemudian diimamin sama anak-anak kita. Nah, bacaan Al-Quran yang begitu murattal ya. Dan saya tahu di SMP ini ya, bacaannya standar ya, bersanad. Ya. Mungkin kalau di Indonesia kita agak jarang yang melihat atau mendengar bacaan yang model-model seperti itu. Tapi bahwa itulah bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Ajarkan anak-anakmu Quran, maka Al-Quran akan mengajarinya banyak hal. Jadi Al-Quran kalau sudah nempel ya, di hati, di kepala, dibawa kemana-mana, insya Allah mereka akan menemukan banyak ilmu ya melalui hidayah Al-Quran. Jadi pikiran, hati itu dibuka dulu kuncinya, gemboknya dengan Al-Quran. Maka nanti ilmu yang lain akan ikutan. Ya. Ibaratnya taruh Al-Quran dalam diri anak dan itu menjadi magnet buat ilmu-ilmu yang lain. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak yang sudah semangat dengan Al-Quran itu menjadi para alim ulama, ya, menjadi para cendekiawan, ya, menjadi para ilmuwan yang mengupas banyak hal di dalam Al-Quran. Ya. La yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Jadi yang tidak ada keraguan, tidak ada kebatilan di dalamnya. Ya. Jadi sekalian, Ar-Rahman, Allah sebut sifat asma yang paling kita butuhkan, Ar-Rahman. Orang itu di dunia butuh apa sih kalau nggak butuh kasih sayang Allah? Selanjutnya apa bunyi ayatnya? Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Ini kan sepertinya Allah ingin bilang ke kita, kalau pengen dapat rahmat, kasih sayang Allah, deketin Al-Quran. Deketin Al-Quran. Khalaqal insan. Allah yang menciptakan. Jadi Allah yang paham apa kebutuhan orang, apa kebutuhan manusia. Ya. Allah yang ngerti apa yang diinginkan oleh orang, yang diharapkan oleh manusia. Maka kembali lagi deketin Al-Quran. Dengan Al-Quran itu Allah akan melimpahkan, curahkan kasih sayangnya. Dan dengan Al-Quran itu maka orang akan menjadi hamba yang sesungguhnya. Ya. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dan Allah yang akan ngajarin. Ya. Maka ajarkan Al-Quran kepada anak kita dan Allah yang akan ngajarinya nanti. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Apalagi di kondisi sekarang ya. Itu disebutnya sebagai asrul zahabi, masa keemasan Al-Quran. Setiap yang hafal Quran dapat fasilitas tambahan, ya. Bukan tambahan malahan, fasilitas utama. Di Asyukriya aja dari SD MI yang hafal 5 juz ya, itu free. Uang gedung, ya, SPP setahun gitu ya. Nah,
di SMA, di kuliah gitu ya, itu beasiswa ya. Artinya betapa Allah tunjukkan ya, kemurahannya ya, kasih sayangnya kepada ahlul Quran. Ya, akan kesulitan bahkan di sekolah-sekolah negeri itu sudah dibuka ya, prestasi, termasuk dalamnya adalah prestasi Al-Quran. Alimu auladakumul Quran, ajarkan anakmu Al-Quran. Wal Quran, dan Al-Quran sayu'allimuhum kullasyai, yang akan mengajarinya segala sesuatu. Ya, semuanya diajarin sama Al-Quran. Waman lana bi kitabin ahsana min kitabillah, dan kitab mana yang lebih hebat ya, pembimbingannya, pendidikannya ya, dibanding dari Al-Quran. Nah, maka Bapak Ibu, solehkan anak dengan Al-Quran ya. Jadi kita solehkan anak kita dengan Al-Quran. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini pertama adalah kesolehan orang tua, itu bisa mensolehkan anaknya. Nah, jadi solehnya orang tua itu mensolehkan anaknya. Kalau kita sholatnya kenceng, baca Qurannya kenceng, puasanya kenceng, insya Allah anak kita juga menjadi soleh. Dulu ya, di pesantren-pesantren itu, saat kita mondok, orang tua kita puasa, orang tua kita sholat malam, ya kan? Nah, ini juga kita bangun, ya kan? Saat anaknya sekolah di sekolah Quran, kita puasain, ya. Kita sholat malamin. Nah, itu. Hudzaifah, sahabat Rasulullah, itu pernah orang atau sahabat lain berkunjung ke rumahnya, bertanya, mana Hudzaifah? Mana sahabat Hudzaifah? Lalu keluarganya bilang, Hudzaifah masih di masjid, belum pulang. Apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Jadi Hudzaifah saat itu membawa anak kecilnya ya, ke masjid. Nah, dia setelah sholat wajib itu dilanjut dengan sholat sunat beberapa rakaat. Sampai ya musimnya orang balik ke rumah, dia masih di masjid menuntaskan sholatnya, menuntaskan doanya. Lalu ditanya oleh sahabat yang tadi, apa yang membuat engkau menahan tidak pulang ke rumah sampai sholat tambahan begitu banyak, begitu khusyuk, begitu lama, doanya juga lama. Ya. Apa kata Hudzaifah? Min ajli hadza. Aku tambahin sholat fardu dengan sholat-sholat yang lain sunnah dan zikir doa min ajli hadza, buat anak ini. Ya. Hudzaifah yang levelnya sahabat, berarti anaknya apa Bapak Ibu? Tabi'in. Itu ibarat mah bahasa kita tirakat gitu ya. Untuk siapa? Min ajli hadza, untuk anak ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan ke orang tua, Bapak Ibu kalau sudah niat ya, sekolah Quran, yang sekolah itu bukan hanya anaknya, kita juga ikut sekolah. Artinya ikut melakukan, mensupport, mendukung program sekolah. Saat anaknya punya kewajiban hataman, nah minimal kita juga hataman membaca. Saat anaknya ada program saum sunnah, kita terlibat. Itu. Kenapa? Min ajli hadza. Ya, agar anakku dimudahkan. Jadi kesolehan kita itu nyambung ke anak. Makanya buat Bapak Ibu, ini anak ngapalnya kayaknya lama banget ya gitu ya. Coba dipuasain Bu, Pak. Bismillah dipuasain. Allah mudahkan. Ya. Yakin. Oh, mungkin kita jarang puasa orang tua. Oh, mungkin kita jarang qiyamul lail. Nah, oh mungkin ada harta yang nyelip nih. Ya, harta yang nyelip. Sehingga dia diulang-ulang nggak masuk. Mungkin energi yang kita berikan belum pas gitu ya. Dari harta yang kurang tepat, kurang baik misalnya. Nah, kita saatnya berpindah ya, berhijrah gitu. Nah, karena kesalehan orang tua menjadi kesalehan anaknya. Ini diungkap di Al-Qur'an. Wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil Madinah. Surat apa Bapak Ibu?
Surat apa? Al-Kahfi, Ustaz. Al-Kahfi ya. Ini kan kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Saat ketemu dengan penduduk desa ya kan, yang mereka tidak mau didatangi ya, tidak mau bertamu ya dengan adanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi ada seorang gitu kan, hulamaini, dua bocah yatimaini yang yatim ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah wa kana abuhuma sholihah. Ayahnya menjadi orang yang soleh. Nah, jadi anak yatim ini orang tuanya soleh. Nah, maka apa? Qala Ibnu Abbas berkata, wa kana abuhuma sholihah, maksudnya adalah khifdzon bi sholahi abiha. Dia dijaga gara-gara kesolehan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, kita bantu anak-anak kita dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan kita. Rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa. Ya, kita puasain tuh anak-anak ya, biar dimudahkan sama Allah. Nah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jangan khawatir, orang-orang yang beriman dan diiringi dengan keturunan yang beriman, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan pertemukan. Nah, ini pertemuan yang membahagiakan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kita ngumpul sama anak-anak kita nanti di akhirat. Ya. Senang nggak Bu, Pak? Kita bisa ngumpul ya. Padahal dulu di dunia kita jarang ketemu, sibuk. Ya, saat meninggal pun kita nggak tahu kuburannya di mana. Mungkin bisa jadi luar daerah, kita nggak jejeran. Tapi di akhirat alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan kumpulkan kembali. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga sama. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini kita hafal. Apa sih makna doa ini? Artinya adalah perlakuan kita terhadap anak saat kecil itu akan menjadi doa kita, menjadi doa anak kita. Jadi perlakuan kita kepada anak kita saat usia kecil itu buat anak nanti jadiin dosa. Ya Allah, seperti orang tuaku memperlakukan aku waktu kecil, maka sayangilah dia. Ya. Jadi kalau kita perlakukan anak kita dengan baik, itu sebenarnya jadi doa dia di sepanjang hidupnya. Maka perlakukan anak-anak kita dengan perlakuan terbaik, dengan perlakuan yang terbaik. Karena itu menjadi doa dia untuk kita. Nah, bagaimana membangun keluarga Qurani? Ya, jadi ini tema atau materi yang terkait dengan tema. Ya, kalau tadi prolog pembukaan ya. Nah, ini sampai jam berapa Ustaz? Ana Ustaz, Afan? Masih berapa lama lagi? Sampai jam 10. 10 ya? Ya. Berarti berapa ini nih? Ya insya Allah ya. Masih ada sekitar 30 menit lagi Ustaz. Oh ya, siap. Tapi kalau mindset tadi udah kebuka, insya Allah yang ini gampang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin melalui tahapan-tahapan ini. Namanya tahapan berarti harus kita lakukan dengan perlahan, ya kan, dengan baik, ya, dengan apik gitu ya. Pertama, memupuk kesadaran. Jadi Al-Quran itu bukan dipaksakan, tapi dibuat anak-anak kita sadar, ya. Dan kesadaran ini nggak bisa muncul seketika, nggak bisa tiba-tiba tanpa adanya usaha. Kesadaran untuk apa Bapak Ibu? Nah, kesadaran bahwasanya Al-Quran itu diturunkan buat kita sebagai umat Islam. Iqra'ul Qur'ana kama unzil. Jadi lakukan, bacalah Al-Quran seperti dia diturunkan, ya kan? Nah, itu kesadaran. Kemudian setelah dia sadar, kemudian membangun tanggung jawab. Nah, apa kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran? Nah, kewajiban seorang anak terhadap Al-Quran, kewajiban orang tua terhadap Al-Quran, kewajiban keluarga terhadap Al-Quran. Nah, jadi membangun tanggung jawab.
Ya, Al-Quran ini kita punya ya hak dan kewajiban atasnya untuk dibaca, untuk dihafal, untuk ditelaah. Nah, bila perlu Bapak Ibu punya perpustakaan khusus nih, saya sarankan nih, punya perpustakaan khusus ya untuk Al-Quran, apakah itu kisah Al-Quran, apakah itu tafsir Al-Quran, gitu, agar terbangun kesadaran dan tanggung jawab. Ya, perpustakaan mini aja yang bisa diakses oleh semua keluarga. Jadi harus ada. Kemudian menciptakan keteladanan. Nah, ini juga penting. Tentunya dari kita sebagai orang tua. Ya, jadi anak itu senang mempergoki bapak ibu saat interaksi dengan Al-Quran. Oh, ayah saya sedang baca Quran nih. Nah, ibu saya sedang baca Quran nih. Ikut ngaji nih. Nah, itu senang tuh. Ya, itu akan menjadi motivasi, spirit, energi tersendiri ya buat dia. Meskipun mereka anak-anak kita nggak menyampaikan, tapi itu saya yakin akan menjadi spirit ya. Ibu aja ngaji ya. Nah, gitu. Kemudian membentuk lingkungan. Nah, ini juga penting. Kita kondisikan rumah. Jadikan Al-Quran itu gampang ya diambil, gampang diletakkan ya. Tidak di tempat yang tinggi sehingga apa ngambilnya aja butuh energi gitu ya, atau di rak terkunci ya, nyari kuncinya gitu. Mungkin baca wah susah gitu ya. Jadi lingkungan. Nah, suasana Quran, pagi-pagi disetelkan murotal, sore-sore ada murotal, itu kan seru tuh. Jadi Bapak Ibu bisa menciptakan sekolah Quran di rumahnya. Maka nanti mungkin Ustadz Ruslan apa-apa program yang dilakukan oleh sekolah itu bisa diduplikasi oleh orang tua di rumah ya, Ustadz ya. Dan itu saya yakin dampaknya luar biasa ya. Nanti akan dikasih ininya strateginya ya, skenarionya ya, apa saja sih itu. Kalau tadi kita merasa haru dengan suasana sekolah, anak-anak bisa kayak gitu ya. Itu Bapak Ibu kalau di rumah kayak gitu juga nggak anak-anak? Kira-kira ya. Ya, insya Allah ya. Nah, berarti kalau seperti itu sudah terbangun, ya kan? Nah, kalau belum butuh pembiasaan, bukan nggak bisa, butuh pembiasaan. Nah, 4 tahapan ini penting kita lakukan. Ya, bagaimana diskusinya? Nah, diskusi sama ayah bunda. Ya, jangan sampai juga apa kita ayah dan bunda itu punya pola berbeda yang kemudian dibaca sama anak. Nah, jadi harus sepakat dulu nih, gitu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, membersamai. Nah, bagaimana sih kita membersamai anak dalam niat, dalam amal, dalam doa. Nah, ini juga penting tuh, Bapak Ibu. Jadi tidak merasa gini, jangan sampai gini nih. Kamu masuk program KKK kenapa? Nah, ini maunya ayah bunda, Ustadz. Gitu. Jangan. Ya. Ini mah keinginan orang tua. Nah, jangan. Kenapa mereka sampai bilang begitu? Mungkin mereka, anak-anak kita, merasa disuruhnya sendiri. Yuk kamu, sementara kita tidak membersamai. Ya, jadi usahakan dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, itu mereka merasakan kehadiran kita. Baik itu kehadiran secara fisik, ataupun kehadiran secara non-fisik dalam bentuk support, doa, dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu, pertama adalah, nah, satukan visi. Bapak Ibu, ini sederhana tapi penting ya. Bapak Ibu udah pernah belum nyampein ke anak, nah, kamu masuk sekolah SMP IT Asyukriyah program KKK, tujuannya itu ini loh, visi keluarga kita ini loh. Nah itu penting tuh. Biar apa? Anak itu ngeh, gitu ya. Jadi apa yang menjadi visi keluarga itu Bapak Ibu sampaikan ke anak, gitu ya. Jadi anak itu merasa memiliki visi itu. Ya. Tidak hanya dia seolah-olah disuruh, diperintah. Gitu. Jadi satukan visi. Ceritakan apa sih yang Bapak Ibu harapkan ke depan tentang keluarga ini. Nah, dan lagi-lagi yang dibawa adalah keluarga. Jadi anak-anak, Kak misalnya, kamu nanti penerus keluarga ini. Gitu.
Kamu punya adik-adik, ya. Bapak ingin, ayah bunda ingin. Nah itu nyampe tuh ke anak. Sehingga mereka ketika berangkat ke sekolah itu mantap. Kenapa? Membawa visi keluarga. Nah, disampaikan Bapak Ibu. Yang kedua adalah menyamakan tujuan. Nah ini juga penting nih. Kita samakan tujuan kita. Ya, tujuannya apa sih? Gitu ya. Targetnya apa sih? Nah itu juga penting tuh. Jadi mereka tahu, mereka paham. Ya, dan ini harus sering diulas. Bila perlu ada majelis Quran dalam keluarga itu, apakah itu sebulan sekali gitu ya, agar mereka merasakan kehadiran kita bersamai gitu. Makanya dibuat porsi ya, kebersamaan dengan sekolah berapa persen, kebersamaan dengan keluarga berapa persen, dan harus ada. Karena saat kita bicara tentang Quran, maka tidak hanya anak yang kita suruh hafal, tapi kita ingin membangun satu visi, satu misi, satu tujuan keluarga besar kita. Ya. Bilang apalagi kalau anak satu-satunya, nah kamu satu-satunya dalam keluarga ini, penerus bapak, penerus bunda gitu ya. Kita ingin menjadi ahlul Quran. Ya, tidak ada lagi kamu punya adik, maka semangat, ya, pantang menyerah, begitu. Ya, sehingga anak semakin mantap. Lalu menyepakati program. Nah, harus ada program Bapak Ibu. Jadi setelah ada tujuan, buat program tahapannya. Ya, nanti kita jalanin bersama nih, kita sepakati. Kamu punya program apa dengan harapan yang tadi Bapak sampaikan? Bunda punya program apa? Ayah punya program apa? Nah, gitu. Jadi masing-masing kita punya program. Ya, punya kegiatan dengan Al-Qur'an. Ya. Dan itu kalau bisa ditempel, anak membaca, anak melihat. Oh benar, gitu. Keluarga kita ngarahnya ke sana. Gitu. Kayak kita di perjalanan aja Pak. Nanti kita akan berhenti di sini, di rest area sini. Nanti kita akan melakukan ini. Nah gitu. Ya, perjalanan panjang menuju satu rumah satu hafidh ya, minimal. Kemudian membuat komitmen bersama. Nah bila perlu ini kita bikin komitmen nih. Ya, bikin komitmen, tanda tangan tuh bareng-bareng. Ini komitmen keluarga. Bapak tanda tangan di sini, Bunda tandangan di sini, anak tandangan di sini, ya. Kita laminating nih, ya. Pegang satu-satu. Nah, gitu. Ya, kita buat komitmen bersama. Jadi anak mendapatkan energi ya dari keluarganya. Karena siapa lagi yang mensupport Quran kalau nggak dari keluarga? Ya kan? Kalau orang lain mah setelah ada flyer apa khatam baru dia ucapin. Tapi sebenarnya prosesnya itu kita yang membersamai. Ya. Kemudian berhimpun dalam doa. Jadi selalu doakan Bu, Pak. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran. Jangan luput dalam setiap sholat, itu ada doa itu. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran. Kalau ayah doanya sama, ibunya doanya sama, anaknya doanya sama, kebuka nggak pintu langit itu? Kebuka, kedobrak. Ya, ini bunda doanya itu, ayah doanya itu, anak doanya itu. Insya Allah kebuka pintu langit itu atas doa-doa kita semuanya ya. Bila perlu sebut namanya, ya Allah jadikan kami, kakak, siapa ini ahlul Quran. Nah, itu kalau dibaca Allah yang janji kok ud'uni astajib lakum. Ya, jadi digedor pintu langit itu dengan doa. Ya. Nah, ini 7T, ini konsep dari Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dari apa? Nah, kita tilawah, ya, sering tilawah. Ada, saya lupa dari siapa itu kemarin saya baru baca. Jadi dia punya ini. Sebenarnya tahfidz itu nanti bisa sendiri, ya. Asal apa? Nah, kata dia, baca ayat pertama 20 kali. Ayat kedua 20 kali, ayat ketiga 20 kali, ayat keempat 20 kali. Ayat ke-1, 2, 3 di murojaah 20 kali. Nanti begitu seterusnya. Ya. Ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 20 kali. Nanti disambung dari ayat ke-1 sampai ke-8, 20 kali. Nah itu menghafal tanpa menghafal. Tahu nggak maksudnya? Hafal tanpa menghafal. Jadi hafal tanpa menghafal, ya. Tapi apa diulang-ulang, ya. Disebut tilawah itu kenapa? Nah, yatlu.
Karena apa? Karena dia beriring-iringan, disusul menyusul gitu ya. Dia tidak berhenti. Nah, gitu. Kemudian setelah itu tafsir, tadabbur, kemudian ta'alum, saling mengajarkan, ya kan? Kemudian belajar, ta'alum, kemudian ta'lim, saling mengajarkan, dan yang berikutnya adalah tatbik, menerapkan. Yuk, kita satu pekan ini mencoba mengamalkan ayat ini nih. Nah, bareng-bareng nih. Bismillah, satu pekan ini ngamalin nih ayat ini. Gitu. Kata Utsman bin Affan ketika cerita tentang talaki dengan Rasulullah, ya, Rasulullah itu membacakan asyara ayat, hanya 10 ayat. Ya. Walam nujawizuha hatta nu'allimuha. Ya. Wa na'maluha. Dan kita, kata Utsman bin Affan, kami tidak pernah diberikan lebih dari 10 ayat oleh Rasulullah. Sampai kami benar-benar mengerti, memahami, mengamalkan. Baru dikasih lagi. Nah, nanti boleh tuh. Ya, apakah itu pelembar dicari, mana amalan. Yuk kita buat programnya. Itu namanya tatbik ya. Jama'i, satu keluarga. Oke, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan semuanya ini ya. Mulai dari tilawah sampai tatbik. Nah, Bapak sekalian, Masya Allah nih, alhamdulillah barakallahu fikum ya, 3 Oktober. Ya, bulan ini sudah khatam ya atas nama Sabila ya, Fitri Fauzia ya. Ada orang tuanya di sini, Ustaz? Alhamdulillah ada Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah Bu. Mudah-mudahan Iya. Allah berikan keistiqomahan ya bersama Amin. Al-Quran. Masya Allah. Ya, boleh nanti sebentar kita bincang. Nah, ini yang berikutnya ya. Sofia. Ya, ada, Bunda Sofia juga ada. Masya Allah. Dan Nadifa. Ya. Boleh. Tadi siapa? Bunda Sabila. Nah, boleh Iya, Pak dikasih Ustadz. kesempatan barang 2 atau 3 menit. Bagaimana perasaan Ibu melihat, menyaksikan, ya kan, anaknya sudah hafil, ya. Ini anak keberapa, Bu? Anak ketiga. Anak ketiga. Yang pertama, kedua udah hafal juga? Nah itu yang pertama, kedua itu Oh iya, nggak apa. bukan hafiz. Iya, gini, fokus di Sabila ya berarti. Bagaimana perasaan Ibu, dan ini mungkin yang pertama ya, artinya anak yang pertama yang hafal gitu ya. Iya. Nah, gimana Ibu? Perasaannya ada rasa bangga, sedih, malu, campur aduk lah Pak Ustadz. Masya Allah. Sampai saat sekarang juga kalau misalnya ditanya mau nangis terus gitu. Masya Allah. Mana ya? Ya. Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan Campur istiqomah aduk ya. lah. Dan informasinya beliau juga setelah selesai mau mutkin ya, mau lanjut ke program mutkin, dan mudah-mudahan bisa ambil sanad ya. Amin. Insya Allah. Masya Allah. Kita sangat haru, sangat bangga. Campur aduknya antara bahagia dan gembira. Ya. Campur aduknya begitu. Iya. Ya. Nah, kalau bisa ngambil sanad gitu ya, maka bacaan dia sudah terverifikasi seperti persis yang dibaca oleh Rasulullah. Masya Allah. Jazakumullah, barakallah. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Bunda Sofia ada? Hadirkah Bunda Sofia? Belum ya. Bunda Nadifa ada? Atau ayah? Oh ya, bagaimana Ibu? Allah. Iya, pastinya terharu ya, untuk pertama kalinya terharu banget. Oh, ini yang pertama juga Bu ya? Yang pertama. Ya, kakaknya dulu sebenarnya sempat ada 3 juz lah ya, tapi mungkin sudah kelewat, udah lupa gitu. nggak diterusin gitu, tapi dulu sempat sih 3 juz aja. Alhamdulillah. Terus kemudian yang seterusnya ya IPA ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Yang pasti terharu banget. Terima kasih banget buat yang udah bimbing, Ustadz Ridwan, Ustadz Islan, Bu Tony. Terima kasih banget itu mah. Ya, Masya Allah. Ya. Insya Allah dalam setiap huruf yang dia baca akan mengalirkan kebaikan buat kita semua sampai hari kiamat ya. Apalagi nanti kalau dia ngajarkan ke orang lain, insya Allah nggak akan pernah putus pahalanya buat kita semua. Masya Allah, barakallah. Ya, luar biasa. Saya aja lihat flyer ini jadi pengen ngelihat terus nih. Masya Allah, kebayang ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi. Saya yakin ini akan berlanjut ke semuanya, ke 21 kelas 9, ke 18 kelas 8 ya. Masya Allah, tinggal kita nunggu waktu aja, terus disupport gitu. Perjalanan mereka masih panjang ya. Adek makan deh. Damian. Sherin, Assalamualaikum. Putus ya? Putus. Ya, sepertinya putus. Ya, masuk lagi. Sambil menunggu Ustadz Sherin ya. Oh, ya sudah bergabung. Ya, Pak Ustadz. Ada kendala teknis nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, dikit lagi ya. Ini kuncinya, Bu. Maka Al-Quran akan memberikan yang terbaik untuk. Bayang ya, kebaikan apa yang Al-Quran punya itu akan diberikan kepada kita saat kita memberikan yang terbaik. Yang terbaik apa maksudnya? Waktu yang terbaik, ya, energi yang terbaik, apalagi harta yang terbaik. Apa yang kita punya yang kita anggap terbaik, kasih ke Quran. Maka Al-Quran akan membalas dengan yang lebih baik dan terbaik untuk kita semua. Ya, saya kira itu, Ustadz Afan, tadi ada kendala teknis nih. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Ini sekedar sharing, dan saya berharap teman-teman semuanya, anak didik kita, orang tua bisa terus istiqomah dengan Al-Quran. Ya, demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arif, suara saya masih jelas ya Ustadz Arif ya? Masih Ustadz. Jelas. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda sekalian, menarik ya materi kita pada kesempatan kali ini, membangun kedekatan kita dengan Al-Quran bersama Anda. Ada beberapa hal yang mungkin kita jadi penguat buat kita ya. Ketika anak-anak itu kita lihat ya, kalau di kelas kemarin alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya, ngantuk, sulit Ustadz, jenuh, bahkan putus asa, mau main bola keluar kagak bisa, masih belum diizinkan. Hanya di dalam kelas saja. Tentunya ini semua perasaan yang bercampur aduk yang bisa menguras emosi mereka ya. Tapi ketika mereka bersabar, kita sebagai guru, sebagai pendamping mereka, kemudian juga sebagai orang tua, begitupun sebagai anak, maka satu hadis tadi yang dijelaskan oleh Ustadz kita bahwa ingat bahwa Al-Quran itu akan menjadi penolong buat kita semua. Masya Allah.
ini mungkin bisa kita sering utarakan kepada anak-anak bahwa siapa lagi yang akan menolong kita kelak di hari kiamat ketika tidak ada penolong selain Al-Quran nanti akan datang untuk menolong kita karena kita ngantuk. Mungkin ada yang teman-teman bergadang sampai malam ya, atau mungkin tidurnya lebih awal kemudian bangunnya di tengah malam untuk menghafal Al-Quran. Tentunya perasaan yang luar biasa yang kita rasakan, ngantuknya dan lain sebagainya bercampur aduk. Tapi ingatlah bahwa di hari kiamat kelak Al-Quran akan datang menjadi penolong buat kita semua. Kemudian yang terakhir beliau utarakan tadi bahwa berikan waktu kita yang terbaik untuk Al-Quran. Harta kita kalau kita punya berikan buat Al-Quran. Waktu kita, energi kita, semuanya kita berikan kepada Al-Quran. Maka Al-Quran akan berikan yang terbaik buat kita semua. Tentunya banyak hal yang ingin kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Apalagi kita terputus ya. Interaksi kita itu hampir 1-2 tahun kita terputus. Kalau tadi itu yang di video, itu ketika talaki di kelas 7 tuh. Itu perasaan memang luar biasa tuh Ustadz. Kita itu talaki benar-benar ya. Hampir istilahnya kayak bengkel ya. Sampai suara itu tidak bisa dibayangkan ya. Itu awal-awal untuk mengkonsistenkan mereka, menstandarisasi bacaan itu luar biasa tuh. Tapi itu hilang terputus ketika pandemi. Pandemi kendala sinyal misalnya. Luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan setelah kita diberi izin kembali kita bisa mulai mengurai sedikit berbagai kesulitan dan mungkin banyak hal yang kurang yang kita dapatkan dan kita temukan di pandemi. Mudah-mudahan ketika kita bertemu kita bisa mulai kembali untuk menstabilkan dari segi bacaan, kemudian dari perilaku, sikap dan sebagainya. Kepada ayah bunda sekalian, kami persilahkan di kesempatan kali untuk diskusi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan bahwa untuk memulai bertanya, kami persilakan yang pertama untuk raise hand. Kita akan pilih 3 orang yang akan raise hand. Kemudian kalau misalnya ingin menuliskan di room chat, maka insya Allah saya akan bacakan nanti 3 orang juga. Dan kita akan mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ya. Baik, kepada Ayah Bunda yang ingin berdiskusi bersama Ustadz Kuseri, kami persilahkan. Ya, silakan Ayah Bunda sekalian. Ada yang ingin ditanya? Ustadz, boleh nggak Ustadz? Siapa Bu? Bundanya Yumna Ustadz. Oh iya, Bunda Yumna. Kami persilahkan Bunda Yumna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bundanya Fatimah Raihana Yumna, kelas 8 KKK Ustadz. Oke. Jadi kalau saya mungkin bukan bertanya sih, sedikit sharing mungkin, karena banyak yang bertanya tentang pencapaian Yumna ya Ustazah Rusda ya mungkin. Jadi sedikit sharing sekaligus memperkuat tadi apa-apa yang sudah Ustadz sampaikan mungkin ya Ustadz ya. Adalah sepakat bahwa memang orang tua harus menjadi role model. Saya juga sepakat meskipun pada pelaksanaannya saya harus mengakui bahwa jangankan untuk menghafal gitu, untuk mengejar tilawahnya Yumna saja saya udah angkat tangan gitu Ustadz. Tapi justru dari situ pertama kali melihat dia pekan pertama masuk kelas KKG dulu kan disuruh tilawah 30 juz tuh. Nah, dia tercapai 4 hari. Nah, di situ saya kok iri gitu Ustadz ya. Bisa ya kata saya gitu. Nah, terus saya kayak men-challenge dia, oke, nanti ada beberapa hari libur kita bikin challenge di keluarga. Saya bilang yang menang ibu kasih hadiah gitu, dan itu kami lakukan gitu. Artinya baru sebatas tilawah Ustadz. Artinya kalau untuk memberi contoh menghafal saya ternyata jauh dari itu semua. Nah, tapi kemudian saya berpikir lah, saya sudah masukkan dia ke kelas KKG gitu kan. Tentu karena saya berharap kan nanti di yaumul akhir kita dapat mahkota kan gitu ya Ustadz ya. Itu yang penjelasan logisnya kan. Iya. Yeah. Kemudian lah, tapi kan saya juga punya orang tua ya tadi ya, yang mungkin juga harus berhak juga gitu kan. Saya mikir gitulah. Sudahlah menghafal terbata-bata, masa baca aja juga jangan sampai menggunakan waktu sisa, mungkin pikiran saya gitu Ustaz. Jadi ya saya usahakan akhirnya pokoknya gimana caranya ya tilawah aja sebanyak-banyaknya di depan anak-anak
gitu. Terus kadang-kadang kalau ada lomba emak-emak di komite itu saya belajar ke Yumna, Ustadz. Yumna, tolong betulkan bacaan ibu, karena saya sadar bacaan saya pasti jauh tertinggal dari Yumna. Dan Yumna yang menjadi guru saya sekarang gitu, Ustadz. Jadi cara ngertinya gimana itu gitu ya. Mungkin belum 30 juz, tapi saya pikir setahun 3 bulan ini pencapaian yang menurut saya luar biasa gitu ya. Nah, jadi ya saya belum bisa menjadi contoh untuk menghafal, tapi saya harus menjadi contoh bahwa di sela-sela yang katanya saya sok sibuk dengan berbagai urusan dunia ini, masa iya gitu nyuruh anaknya menghafal, tapi tilawah pun saya enggak, kan kayak enggak nyambung gitu ya Ustadz ya. Jadi ya saya akhirnya berusaha istilahnya tilawah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau hari libur gitu ya saya bilang, makanan kita pesan aja, saya bilang gitu, ibu mau tilawah sebanyak-banyaknya sama seperti kalian, saya bilang. Jadi tilawah sebanyak-banyaknya bukan cuma murid dong, saya bilang, ibu juga pengen fokus, kata saya, maksudnya fokus, ya kalian harus bantu ibu juga untuk bisa fokus tilawah, kata saya gitu. Jadi jangan banyak permintaan dulu gitu, Ustaz. Jadi ya akhirnya bisa memahami itu, oh ya ibu butuh fokus. Jadi saya bilang, bantu ibu gitu. Nah kebetulan kalau Yumna ini anak kedua Ustadz, jadi kakak yang pertama alhamdulillah udah sih ada 30 juz di kelas 1 SMP dulu. Sekarang saya kembalikan ke pondok untuk ngambil mungkin, dan sekarang juga masih belajar sama Ustadz Ridwan, Ustadz Ruslan sama Ustadz Ridwan juga. Jadi, karena dia pengennya dia pernah jadi ulama, dia ingin kuliah di Timur Tengah, dan saya mengaminkan dan mendukungnya gitu. Artinya mendukungnya adalah dengan doa terbaik saya, dengan harta terbaik saya gitu kan ya, seperti itu. Yang itu saya sadar. Jadi ya istilahnya gini, mengharap anaknya hafal Quran, tapi misalnya gitu jangan sampai lah kontribusi harta pun tidak gitu. Itu yang saya pikirin itu Ustaz ya. Insyaallah. Tertarik tadi katanya hafal berapa juz, ada garis-garis, tadi saya tertarik tuh Ustaz. Cuman saya pikir kok saya merenung, masa iya gitu ngafalin Quran kok motivasinya biar anaknya sekolah gratis, kok saya terus merasa malu tadi tuh, masa iya sih gitu. Kayaknya kok terlalu murah untuk saya tukarkan dengan itu semua gitu. Nah, karena saya selalu saya berusaha untuk selalu yakin bahwa seberapapun harga rupiah yang diminta oleh sekolah, Allah pasti sudah sediakan, kan gitu ya Ustadz ya. Betul. Saya ingat pesan Ustadz almarhum Mumtamimul Ula dan Ustadz Hasib itu, beliau pernah bilang, Bapak Ibu berharap anaknya hafal Quran, diajari oleh guru TPQ di komplek misalnya, bayar 50.000 aja telat-telat. Lah, mosok begitu. Nah, itu saya tersindir banget zaman dulu tuh, Ustadz. Masya Allah. Artinya saya menanamkan dalam diri saya gitu, bahwa sekali lagi bahwa ada kontribusi lah dari saya. Oh, misalkan hartanya, apanya ya gitu ya Ustadz ya mungkin ya. Betul. Terus terkait untuk pencapaian Yumna sendiri, mungkin ibu-ibu banyak yang penasaran, dan saya kemarin menjawabnya sambil pas ngambil rapot ketemu Ustazah Rusda, saya jawab sambil ya antara saya bingung gitu. Jadi sebetulnya saya tuh mengarahkan Yumna seperti apa kan gitu ya Ustazah, mungkin jadi pertanyaan gitu kan. Jadi saya sedikit bercanda kemarin, saya bilang ke ibu-ibu, saya bilang saya ini ibu yang galak, saya bilang. Nah, tapi galaknya dalam tanda kutip. Artinya apa? Ketika sudah ada kesepakatan, maka saya ingin saya dan anak-anak itu menepati kesepakatan dan komitmen itu. Contoh, Yumna masih saya tugaskan untuk beres-beres rumah dan cuci piring. Ketika hari itu dia tidak melakukan, saya tidak lantas kemudian dengan alasan nggak betah nih gitu, kemudian saya kerjakan. Tidak. Tapi saya akan biarkan, saya tegur. Kenapa nggak dikerjakan hari ini? Bukankah kita sepakat untuk dikerjakan setiap hari, contohnya seperti itu. Jadi ya kalau sedekat ngomel-ngomel, ya iyalah Ustadz, saya ngakuin masih banyak ngomelnya, demi Allah gitu. Jadi kadang-kadang ya saya mikir gitu, lah ngapain juga saya ngomel-ngomel kalau lagi sadar gitu. Teman kadang-kadang kalau lagi bete banget ya kadang masih keluar ngomelnya juga gitu loh. Ya itu saya pikir semoga Allah mengampuni saya kan gitu ya. Jadi itu adalah proses yang sungguh saya tidak apa ya istilahnya, tidak berani menuntut banyak, tetapi saya selalu sering katakan, Yumna, buatlah rekor untuk dirimu sendiri yang suatu saat bisa kamu itu bisa dijadikan inspirasi untuk orang lain dan menjadi kebanggaanmu di suatu hari nanti. Kalau hari ini kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, berat untuk ke depan, saya bilang. Jadi baik tilawah maupun hafalan, saya bilang, ibu memang
mungkin belum bisa menyusul segala kemampuanmu, tapi ibu mendukung gitu. Jadi itu juga sudah saya sampaikan ke Ustazah Rusda ya, supaya nanti kalau ada orang tua yang bertanya bahwa memang pasti ada Ustadz usaha-usaha dari orang tua ketika mengharap anaknya hafal Quran. Hatta mungkin sekedar menitipkan di sekolah, mungkin orang tuanya belum terpanggil untuk tilawah, belum terpanggil untuk menghafal, tapi setidaknya dia sudah menggunakan doa terbaik, harapan terbaik, dan harta terbaik. Itu yang saya yakini. Kalaulah hari ini kita semua belum bisa secepat anak-anak kita menghafal, semoga suatu saat nanti kita seperti mereka. Kan seperti itu ya Ustaz. Ya. Betul. Saya sadar sepenuhnya bahwa kita ini nganu Ustaz, alasannya selalu itu sibuk bekerja. Itu aja sih Ustaz. Baik. Jadi itu aja Ustaz, mungkin sedikit tentang kami. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Jazakillah khairan Bunda Yumna ya, Masya Allah sharing yang memperkuat materi kita tadi Ustaz. Kemudian juga ada orang tua sebagai role model ya. Walaupun dengan keterbatasan orang tua yang katanya sok sibuk, tapi memang sibuk ya, sibuk beneran ya Ibu ya. Luar biasa dengan kesibukannya sebagai seorang ibu, kemudian masih bisa mendampingi anak, dan juga ada catatan tadi, membangun kesepakatan bersama, ini luar biasa nih, seperti materi juga tadi. Kemudian juga ada kompetisi nih di hari libur ya, bisa menghatamkan Quran juga. Ini mungkin bisa menjadi sharing yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan kepada ayah bunda sekalian mungkin yang ingin sharing berkaitan dengan Ananda di rumah, baik itu kemudian kemudahan yang didapatkan atau mungkin kesulitan yang ditemukan ketika berinteraksi di rumah bersama Ananda. Itu Ustadz, mungkin ada yang ingin ditanggapi dari Ibu Yumna tadi. Ya, Masya Allah ya, terima kasih jazakumullah. Ada Bunda Yumna ya, luar biasa. Jadi udah menemukan pola ya. Ustaz Ridwan itu pernah bilang, sebenarnya kalau mau hafal hatam itu gampang, asalkan sudah ketemu pola. Nah itu. Nah kita mencari pola yang anak-anak nyaman, anak-anak menemukan gitu ya. Me time ibaratnya begitu ya. Dengan Qur'annya itu yang butuh proses, butuh waktu ya. Dan tadi Bunda Yumna sudah memberikan beberapa sharing pengalaman ya, Masya Allah, ini menguatkan ya. Ini sebenarnya Ustaz Ruslan, boleh tuh ya kita bikin kayak kumpulan pengalaman gitu ya, karena sebenarnya nanti pengalaman ini bisa diduplikasi oleh bunda-bunda yang lain gitu ya, pengalaman membersamai Ananda gitu ya untuk Quran ini, boleh ya di klip jadi sebuah catatan yang bermakna, bernilai gitu ya. Nanti kita semua jadi terinspirasi gitu ya. Jadi Quran ini perlu didakwakan ya, perlu dilanjutkan. Kenikmatan Quran jangan berhenti di kita ya. Jadi alhamdulillah nih sharingnya. Nah, betul sekali. Jadi yang pertama adalah kita buat komitmen ya. Kemudian kasih reward dengan kompetisi-kompetisi tadi itu. Ya. Jadi fastabiqul khairatnya itu mulai dimunculkan untuk Al-Qur'an. Nah, apa nih? Khataman apa nih? Mabit apa nih? Nah, gitu. Ya, saya juga kasih hadiah ke anak-anak. Gitu. Kalau kamu sudah hafal ini, nanti dapat hadiah ini. Kalau kamu sudah hafal ini, nanti dapat hadiah ini. Tentunya hadiah yang mendekatkan mereka dengan Quran. Nah, jadi persepsi hadiah mungkin juga nanti perlu dikuatkan ya. Itu. Dan untuk harta terbaik, jadi gini Bapak Ibu, saya sering bilang nih ke diri saya dan juga ke orang lain. Apa yang kita berikan, ya, harta yang kita berikan kepada anak kita, ya, itu sebenarnya harta dia. Apa yang kita berikan, biaya yang kita keluarkan untuk Qurannya dia, itu sebenarnya harta dia yang dititip oleh Allah ke kita. Gitu. Jadi jangan merasa harta kita berkurang gara-gara kita biaya anak-anak kita. Itu harta dia yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kebersamaannya dengan Al-Quran. Ya. Jadi dalam pikiran kita, dalam mindset kita, dalam keyakinan kita harus begitu. Harta yang kita keluarkan buat anak-anak kita, apalagi untuk Quran, itu sesungguhnya adalah harta dia yang diberikan oleh Allah, dititip buat kita. Ya. Sehingga kita ikhlas, kita ridho. Gitu. Ya. Nah,
Itu hal yang penting ya, hal yang utama. Gitu. Jadi kita support ya, dan insya Allah Allah yang nurunin Quran, Allah yang nyuruh untuk berinteraksi dengan Quran, Allah yang punya rezeki, maksudnya Allah nggak membuka rezekinya buat Qurannya, kira-kira begitu. Itu pasti kebuka. Ya, Allah akan kasih jalan-jalan lain. Ya, kadang kita perhitungannya ini karena kita berpikir nggak ketemu jalan gitu ya. Padahal ada jalan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk tambahan dari rezeki kita. Tiba-tiba tiba-tiba ada. Nah, min haitsu la yahtasib itu yang kemudian menjadi penguat kita ya. Dan mudah-mudahan kalau kita ikhlas, kalau kita tulus, kalau kita ridho, Allah akan buka jalan-jalan kemudahan untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk keluarga kita bersama Al-Quran. Ya. Saya kira gitu, Ustaz. Jadi alhamdulillah ini penguatan ya buat kita semua. Ya, jazakallah Ustaz. Tadi rekomendasi yang sangat penting ya, luar biasa, bisa kita buat kompilasi ya. Kalau lagu ada kompilasinya ya, kalau kita kompilasi pengalaman nih. Iya. Kompilasi Success story. Success story ya. Ataupun juga kompilasi yang berkaitan juga dengan kesulitan-kesulitan ketika menghafal Quran. Orang tua bisa mungkin menceritakan, anak saya kok susah menghafal ya Ustaz ya. Tapi saya lihat seperti ini caranya anak itu bisa mengurai sendiri kesulitannya. Mungkin orang tua bisa berbagi kepada kita di sini. Jadi kepada bunda sekalian, kami persilakan kembali yang ingin bertanya kepada Ustadz Kusairin sebelum kita berakhir sesi tanya jawab ini, boleh menuliskan di kolom chatnya, insya Allah saya akan bacakan, atau bertanya langsung kepada Ustadz Kusairin. Baik, kepada yang bunda kami persilakan. Saya coba putar yang kemarin saja, yang pas khataman tuh ya. Mohon izin nih. Bu, ini kalau nggak salah setoran surat apa, juz berapa Ustaz? Ada yang 28, ada yang 29. Dan iya, ini 28 kayak salah. Kita coba putar ya. 28 ya Bu ya? Benar. Ini kemarin saya minta ada nggak yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Nah, nanti belum ya. Ini karena udah duluan Bu ya yang juz 30-nya ya. Juz 30 sudah di store di awal Ustaz. Iya. Baik, baik. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kita coba putar ya. Tahrim ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi terakhir surat At-Tahrim juz 28 ya. Luar biasa, udah selesai ya Qurannya. Mudah-mudahan nanti bisa tetap murojaah, tetap istiqomah, tetap mutqin, dan tahapan selanjutnya adalah bisa mengambil sanad insya Allah. Luar biasa, insya Allah Bapak Ibu ada waktunya, ada gilirannya, nanti kita akan mendengar, menyaksikan anak-anak kita ya, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita, memberikan kesehatan kita sehingga menyaksikan mereka khatam Quran dan kita hadir di sampingnya ya, insya Allah. Baik Ustaz. Ya baik, saya bunda sekalian, cukup. Sebentar ada lagi yang ingin berdiskusi dan bertanya langsung kepada Ustadz Kusairin. Ya, kalau ya Ustadz. Ya, sepertinya udah nanti. Ya, baik. Baik, ayah bunda sekalian, insya Allah materi kita pada kesempatan kali ini sangat memberikan pemotivasi, penguatan kepada kita semua untuk terus bisa membersamai anak-anak kita di tengah-tengah kesibukan mereka dalam Al-Quran, dan tentunya kesibukan kita juga sebagai orang tua ya, orang tua yang begitu sibuk mencari nafkah di luar,
Jangan lupa kedekatan orang tua dengan anak itu sangat penting, bisa memberikan support kepada mereka, bisa memberikan daya juang mereka di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka harus berinteraksi dengan Quran, menghafalkan, menyetorkannya. Memang sulit perjalanan menghafal Quran, tapi kedekatan dengan orang tua itu akan memberikan kekuatan kepada mereka, bahwa orang tua itu hadir bersama mereka ketika mereka menghafal Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kedekatan tersebut menjadi kedekatan yang sampai nanti di hari kiamat kita rasakan kedekatan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, terus bisa memperhatikan, menyaksikan, melihat dan bersamai putra-putri kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya sampai kepada mereka menghatamkannya, tapi mereka bisa memurojaahnya, memutkinkannya, kemudian tentu bisa mereka mengamalkannya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga tampak mereka menghafal Quran dan akhlaknya pun berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk terus bisa mempersiapkan mereka. Jazakallah kepada Ustadz Keserin yang telah berikan kita ilmu pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan waktu dan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin.